Nah, kita akan masuk ke menyusun rapor project. Ya, teman-teman, gimana sih ketika kita menyusun rapor project ini? Ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait prinsip-prinsipnya, teman-teman. Tetapi yang perlu kita ingat, apapun ceritanya, sebenarnya penyusunan ataupun prinsip perancangan ini disajikan dengan informatif. Artinya apa? Mampu menyampaikan perkembangan murid bagi eh, sekolah, dari guru ke sekolah. Jadi dengan melihat rapor, sekolah tahu nih murid kita yang sudah kita kasih rapor project, sejauh mana pemahamannya akan eh, tujuan atau karakter yang kita sasar pada P5 gitu ya. Nah, ini juga akan sangat informatif kepada orang tua yang akan melihat rapor anak-anak setelah rapornya dibawa atau diserahkan kepada anak. Atau barangkali adalah sekolah berikutnya yang akan melihat rapor anak-anak atau jenjang berikutnya, ya seperti itu. Misalkan dari SD ke SMP gitu kan. Nah, itu bisa menjadi gambaran sejauh mana sih karakter anak kita yang tercermin nanti poin-poin di raport itu adalah sub elemennya seperti itu ya. Nah, kemudian juga rapor ini nanti akan disajikan dengan tidak merepotkan guru dalam pengerjaan. Ingat teman-teman, P5 hadir bukan membuat kita repot. P5 hadir untuk membantu kita memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi dia tidak merepotkan guru dalam pengerjaan. Kenapa nggak merepotin Bu Erlina? Repot lah, saya belum tahu, saya harus belajar. Ya, kita memang harus belajar ya teman-teman. Kenapa? Karena juga kan katanya seorang guru itu harus lentur ya menghadapi perubahan yang diusung oleh dinamika pendidikan. Sebab dinamika itu juga ternyata membawa perubahan kebutuhan peserta didik. Karena adanya pergeseran kebutuhan, maka guru juga harus mengalami pembelajaran untuk menyesuaikan diri sehingga mampu atau capable menyertai belajarnya murid di kelas. Seperti itu ya. Karena kita memang eksekutor pemerintah yang langsung menyentuh murid, diharapkan memang kita harus benar-benar paham konsep dari kurikulum apapun itu nanti yang berlaku seperti itu ya. Nah, kita mau lihat prinsip-prinsipnya ya teman-teman. Prinsip rancangan modul project ini teman-teman, yang pertama itu holistik. Jadi artinya ini menunjukkan sebuah keterpaduan yang menunjukkan performa murid gitu. Nah, artinya performa murid mampu memunculkan atau menjadi gambaran sejauh mana pencapaian murid kita, baik itu dari segi kompetensi maupun karakternya ya. Jadi meskipun ada beberapa disiplin ilmu terintegrasi, tetapi fokus pada kelas P5 adalah kompetensi dan karakter gitu ya. Eh, Kemudian lihat teman-teman, bukan beban. Ini prinsip yang kedua. Jadi tidak menjadi beban administrasi yang berat. Jadi aspirasinya penulisan rapor akan lebih sederhana, terlebih bila dibantu dengan teknologi report generator. Nah, apa sih report generator? Gitu ya. Nah, report generator adalah di mana pendidik memasukkan judul project profil dengan memberikan deskripsi singkatnya apa, dimensinya apa, ya, seluruh elemen-elemen yang dipakai yang memang sesuai dengan kesepakatan akan ada di modulnya kita, gitu ya. Dan kita hanya memberikan penilaian pilihan elemen project yang berkaitan. Ya, kita tak harus menuliskannya kembali gitu. Sekarang sudah ada tersedia di sana gitu ya. Jadi kali input. Jadi eh, nanti berikutnya kita tinggal mengisi nilainya saja seperti itu. Nah, kemudian nanti secara sistem akan memunculkan yang namanya deskripsi di bawah, semacam kesimpulan yang menggambarkan pencapaian murid kita. Secara lebih jauh nanti kita akan lihat. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah membentuk sebuah kompetensi yang utuh. Artinya memadukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu komponen meski memang tidak dibeda-bedakan gitu ya. Jadi memang langsung menyeluruh, yang dikeker adalah sesuai dengan eh, dimensi tadi. Dari situ akhirnya ya teman-teman. Jadi apapun temanya tetap yang kita keker itu adalah karakter gitu ya.